Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Batat Nabut. Pada video kali ini akan kita bahas beberapa karamah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng dan bagikan ke semua sahabat Anda. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Nabi yang patut diteladani. Rasulullah menjuluki beliau Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan setan pun lari apabila bertemu Umar bin Khattab. Gambaran fisik beliau adalah laki-laki yang berkulit coklat. Kedua tangannya aktif sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan kedua tangannya. Memiliki tubuh yang kuat, tinggi besar, tinggi badannya jauh di atas rata-rata. Jika sedang berada di kerumunan, tampak beliau sedang menunggangi sesuatu. Ketika diangkat menjadi khalifah, menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam tumbuh pesat. Selama 10 tahun memimpin mulai tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, Khalifah Umar berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia dan merebut Baitul Maqdis dari Kekaisaran Romawi. Di balik keberhasilannya menjabat sebagai khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab memiliki karomah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Di antara karamah Khalifah Umar bin Khattab adalah 1. Berbicara dengan ahli kubur. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan di dalam bab tentang kubur, bahwa ketika Umar melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam. Semoga kesejahteraan selalu menyertaimu wahai penghuni kubur. Aku kabarkan kepada kalian bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, harta kekayaan kalian sudah dibagi. Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut, "Hai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang telah kami tinggalkan." Yahya bin Ayyub Al-Hazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda lalu memanggilnya, "Hai Fulan," dan orang yang takut akan menghadap Tuhannya, maka akan mendapatkan 2 surga. Dari dalam kubur pemuda itu menjawab, "Hai Umar bin Khattab, Allah telah memberikan 2 surga itu kepadaku 2 kali di dalam surga." Riwayat Ibnu Asakir. Karamah yang kedua, dijuluki sebagai legenda. Al-Taj Al-Subki mengemukakan salah satu karamah Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian, ada orang-orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar bin Khattab." 3. Berbicara dengan Sariyah yang saat itu memimpin perang melawan Persia di Nihawan. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkat Sariyah bin Zanim al-Halji sebagai panglima perang kaum muslimin. Ketika menyerang Persia di gerbang Nihawan, Sariyah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah Umar sedang berkhutbah. Di tengah khutbahnya tersebut Umar bersuara dengan lantang, "Hai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk menggembalakan kambing,
maka ia telah berlaku zalim. Allah membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Umar, maka pasukan muslimin berlindung ke gunung. Dan mereka pun berkata, inilah suara Khalifah Umar. Akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Iman As-Subki meriwayatkan bahwa ayahnya yaitu Taqiyuddin As-Subki menambahkan cerita tersebut. Sayyidina Ali menghadiri khutbah Umar, lalu ia ditanya, apa maksud perkataan Umar tadi dan di mana Sariyah sekarang? Maka Ali pun menjawab, doakan saja Sariyah dan pasukannya. 4. Menghentikan goncangan bumi. Di dalam kitab Majalisus Saniyah disebutkan, sungguh telah terjadi goncangan yang sangat dahsyat pada masa kekhalifahan Umar. Sehingga hampir saja gunung akan jatuh ke permukaan bumi. Seketika itu Sayyidina Umar memukul bumi secara bertubi-tubi, sambil berkata, diamlah wahai bumi, aku adalah orang adil. Seandainya aku berbuat zalim maka neraka wailunlah tempatku. Seketika itu bumi diam tidak lagi bergoncang. Dan tidak pernah lagi terjadi hal yang serupa. 5. Mengalirkan bumi di saat dilanda kekeringan. Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fasyani menyebutkan, Amr bin Esh mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Sesungguhnya sungai Nil di Mesir tidak akan mengalir seperti biasa kecuali harus ditumbalkan seorang gadis perawan ke dalamnya. Maka Umar bin Khattab pun memerintahkan Amr bin As untuk melemparkan sepucuk surat darinya sebagai ganti gadis perawan. Di antara isi surat adalah, wahai sungai Nil, jika kamu mengalir karena Allah, maka mengalirlah, jika kamu mengalir karena nafsu, maka berhentilah. Kami pun tidak membutuhkanmu. Maka seketika itu sungai Nil mengalir, dan tidak ada lagi tumbal. Itulah sebagian karamah yang diberikan Allah kepada Sang Amirul Mukminin. Insya Allah akan kita lanjutkan pada part 2. Terima kasih sudah menonton channel kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.